Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semuanya, peserta daurah menangkal syubhat pemikiran modern, kita sudah sampai pada sesi kedua, dan di sesi kedua ini kita akan membahas dua tema penting. Yang pertama adalah menyikapi atau cara menyikapi dan menangkal syubhat pemikiran. Kemudian yang kedua adalah kaidah penting dalam membantah syubhat pemikiran. Dan kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu cara menyikapi syubhat pemikiran. Dalam pembahasan ini ada dua tema pembahasan utama. Kalau kita lihat di file PDF, di ebook yang di share, itu tertulis tiga pembahasan utama. Yang pertama, kiat membentengi diri dari syubhat pemikiran. Kemudian yang kedua, menyikapi orang yang terpapar syubhat pemikiran. Kemudian yang ketiga, kaidah dalam mendebat penyebar syubhat pemikiran. Nah, memang sebenarnya tiga pembahasan itu menjadi pembahasan yang sama. Jadi tiga pembahasan ini adalah cabang dari pembahasan cara menyikapi syubhat pemikiran. Akan tetapi saya bedakan atau saya pisahkan sendiri yang terakhir, yang kaidah dalam mendebat penyebar syubhat pemikiran, menjadi suatu pembahasan sendiri di e-book ini. Dan langsung saja kita akan membahas tentang kiat membentengi diri dari syubhat pemikiran. Jadi pembahasan pertama yaitu cara menyikapi syubhat pemikiran. Kemudian ini dibagi menjadi dua pembahasan utama, yang di sini tertulisnya tiga, akan tetapi sebenarnya kita bagi menjadi dua pembahasan cabang. Yang pertama, kiat membentengi diri dari syubhat pemikiran. Kemudian yang kedua, cara menyikapi orang yang terpapar syubhat pemikiran. Dan kita akan langsung saja masuk ke pembahasan atau cabang pembahasan yang pertama, yaitu kiat membentengi diri dari syubhat pemikiran. Ada beberapa cara, dan yang pertama adalah memperkuat keyakinan terhadap pokok-pokok keislaman, ya. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, salah satu penyebab mudahnya seseorang terpapar syubhat pemikiran adalah lemahnya keimanan dan keyakinan terhadap pokok keislaman. Kemudian berarti cara untuk membentengi diri dari syubhat pemikiran adalah dengan memperkuat keyakinan kita terhadap pokok keislaman. Dan untuk memperkuat keyakinan itu banyak caranya, ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, misalkan kita merenungi ciptaan Allah, merenungi makhluk Allah, ya. Ini sebagaimana di dalam Ali Imran ayat 191, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Ya, artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau bahkan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka, ya. Dalam ayat ini orang yang merenungi ciptaan Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Karena dengan merenungi ciptaannya Allah, seseorang akan memahami beberapa hikmah di balik suatu penciptaan tersebut. Kemudian pengetahuannya akan hikmah tersebut menjadikannya semakin yakin akan keagungan Allah Ta'ala. Kemudian juga di dalam ayat lain di surat Fussilat ayat 53, Allah Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya, Allah Ta'ala berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bagimu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya. Jadi memang salah satu cara untuk memperkokoh atau memperkuat
keyakinan kita terhadap pokok-pokok keislaman adalah dengan merenungi ciptaan Allah. Sebagaimana di dalam surat Fussilat ini ayat 53, Allah memperlihatkan kepada kita sebagai manusia tanda-tanda kebesarannya di segala penjuru alam semesta dan juga pada diri-diri kita, ya. Bagaimana kemudian darah mengalir, ya. Allah menciptakan mata, kemudian juga kedua tangan, kedua kaki, dan bagaimana semua anggota badan tersebut bisa bekerja dengan baik. Itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ada banyak cara untuk merenungi ciptaan Allah. Kita bisa misalkan cara lain, ya, untuk merenungi ciptaan Allah. Misalkan kita ke tempat-tempat wisata alam, ya, camping, atau bahkan dengan menonton dokumentasi kehidupan hewan di alam liar yang sudah banyak di YouTube, ya. Bagaimana kehidupan hewan-hewan di alam liar, bagaimana mereka hidup, ya. Itu akan memperkuat keyakinan kita terhadap Sang Pencipta. Dan ketika keyakinan kita terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Ta'ala, menjadi kuat, maka keyakinan kita terhadap pokok keislaman pun akan semakin kuat. Kemudian cara kedua dalam memperkuat keyakinan terhadap pokok keislaman adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, maka sudah sepantasnya seseorang mentadabburi serta merenungi ayat-ayat Al-Quran supaya menambah keyakinannya terhadap Sang Pencipta, ya. Kalau kita lihat betapa banyak, ya, orang non-muslim yang akhirnya terketuk hatinya untuk masuk Islam setelah membaca terjemahan Al-Quran, maka kita sebagai muslim seharusnya lebih berdampak ketika kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan pahala. Ya, memang ketika kita membaca Al-Quran, ya, ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya diganjar dengan 10 pahala. Akan tetapi Al-Quran itu adalah petunjuk. Maka sudah sepantasnya ketika kita membaca kitab suci yang salah satu sifatnya adalah menjadi petunjuk, ya, kita seharusnya mentadabburi dan juga mentafakuri, membaca tafsirnya, memahami ayat-ayatnya dan sebagainya. Bukan hanya membaca Al-Quran hanya sebagai ibadah. Jadi kita harus mentadabburi Al-Quran dan juga memperbaiki interaksi kita terhadap Al-Quran. Jangan hanya membaca Al-Quran hanya sebagai ibadah, sebatas ibadah, dan tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran dengan cara mentadabburinya, seperti itu. Dan misalkan di dalam firman Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Kitab, maksudnya Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Al-Quran diturunkan padanya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dengan yang batil. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bukan hanya bagi orang-orang yang bertakwa, tapi juga menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, ya. Maka sudah sepantasnya kita mengambil petunjuk atau hidayah tersebut dengan cara mentadabburinya, ya, mentadabburi Al-Quran, mempelajarinya, membaca tafsirnya dan sebagainya. Kemudian cara ketiga untuk memperkokoh keyakinan kita terhadap pokok-pokok keislaman adalah dengan membaca buku mengenai kebenaran Islam. Banyak buku yang ditulis oleh para pakar, ya, para ahli mengenai kebenaran Islam, para ulama, ya, baik yang berbahasa Indonesia, Inggris ataupun Arab, sudah banyak, ya. Dengan membaca buku-buku ini seseorang akan bertambah keyakinannya terhadap agama Islam. Jadi kalau kita mau membaca buku-buku untuk menambah keyakinan kita terhadap agama Islam, ya, kita baca buku-buku tentang kebenaran atau fakta-fakta yang terjadi
yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalkan membaca buku-bukunya Dzakir Naik dan sebagainya. Kemudian cara membentengi diri yang kedua dari syubhat pemikiran adalah dengan membentuk pemikiran yang kritis, ya. Orang yang berpikir kritis tidak akan dengan mudah menerima suatu opini tanpa dilandasi dalil dan argumentasi yang jelas. Dia akan memeriksa suatu opini tersebut dengan baik sehingga mengetahui letak kesalahan dari opini atau pemikiran tersebut, ya. Jadi kalau kita berpikir kritis atas apa yang dilontarkan kepada kita berupa opini dan juga pemikiran, insya Allah kita akan terjaga dari syubhat pemikiran modern. Dan para ulama sejak dahulu sudah memiliki pemikiran yang kritis. Contohnya para ahli hadis, ya, muhadditsin, mereka memiliki kaidah-kaidah khusus dalam memeriksa validitas suatu periwayatan. Dengan kaidah tersebut mereka dapat mengetahui mana hadis yang sahih, ya, mana hadis yang dhaif dan sebagainya. Sehingga pada saat ini kita dapat menikmati hasil pemikiran kritis mereka berupa kitab yang memuat hadis-hadis sahih seperti kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim dan sebagainya. Selain itu para ulama Islam juga memiliki karya dalam bidang debat, ya, dalam bidang diskusi debat. Mereka memiliki karya tulis yang menunjukkan seberapa kritisnya mereka dalam menghadapi suatu argumentasi. Kitab-kitab tersebut diberi nama Adabul Bahth wal Munazarah. Jadi kalau kita lihat ada suatu kitab namanya atau judulnya Adabul Bahth wal Munazarah, maka itu berkenaan dengan etika dalam berdiskusi dan juga dalam berdebat. Kemudian cara yang ketiga untuk membentengi diri kita dari syubhat pemikiran modern adalah dengan mempelajari ilmu agama, ya. Orang yang mempelajari agama dengan baik atau ilmu syar'i, maka akan memiliki keyakinan yang kuat terhadap pokok-pokok keislaman. Mempelajari agama tentu tidak harus masuk pondok, ya, masuk pondok pesantren atau lembaga pendidikan keislaman lainnya. Ya, kita cukup mengikuti pengajian rutin yang ada di masjid terdekat. Dengan menghadiri pengajian rutin ini, insya Allah setidaknya seorang muslim itu memiliki bekal yang mencukupi dalam ilmu agama. Atau kita di era modern ini, ya, kita untuk belajar agama Islam ini sangat mudah, ya. Terkhusus bagi mereka yang mahir di dalam bahasa Arab atau bahasa asing seperti Arab dan Inggris lah, itu akan mudah mencari kuliah atau ceramah-ceramah rutin, kajian rutin dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggris berkenaan dengan suatu pembahasan. Dan yang berbahasa Indonesia pun sudah banyak, ya, ustadz-ustadz membahas fikih, akidah, tazkiyatun nafas, akhlak dan sebagainya, sudah banyak yang membahasnya. Jadi ya tidak ada alasan lagi kita tidak mempelajari ilmu syar'i. Dan ketika kita mempelajari ilmu syar'i, kita akan dapat membentengi diri kita dari syubhat pemikiran modern dengan lebih baik. Kemudian cara yang keempat untuk membentengi diri kita dari syubhat pemikiran modern adalah dengan menentukan sumber pengetahuan, ya. Ini pembahasan salah satu pembahasan filsafat juga, ya. Sumber pengetahuan atau di dalam bahasa Arab disebut masadirul ma'rifah adalah sesuatu yang menjadi perantara bagi seseorang mendapatkan suatu pengetahuan atau kebenaran. Jadi apa saja hal yang dapat kita andalkan untuk sampai pada suatu pengetahuan, kita harus mengetahuinya. Pertanyaan ini sangat penting karena sumber pengetahuan menurut pemikiran modern, ya, beberapa pemikiran itu mereka memiliki sumber pengetahuan yang berbeda, ya, dengan agama Islam. Jadi memang ada perbedaan gitu. Kemudian Islam memiliki perhatian khusus terhadap sumber-sumber pengetahuan, ya. Karena Islam adalah agama yang dibangun di atas dalil dan juga argumentasi. Tidak ada sesuatu yang diperintahkan dalam Islam kecuali ada alasan yang pasti, alasan tersebut pasti masuk akal, ya. Jadi pasti ada landasan atau dalilnya gitu. Hanya saja akal manusia tidak selalu mengetahui alasan atau hikmah di balik itu semua. Karena
akal manusia terbatas dan sebagaimana tatapan kita juga terbatas ya. Kita tidak bisa menatap orang di benua tertentu dari rumah kita, tidak bisa. Begitu juga dengan pikiran kita pun terbatas. Jadi kita harus mengetahui apa saja sumber-sumber pengetahuan, dan dalam Islam setidaknya ada 4 sumber yang menjadi perantara seseorang untuk sampai pada suatu pengetahuan. Yang pertama fitrah ya, dengan fitrah yang selamat, yang sehat, terbebas dari suatu syubhat, kita dapat menetapkan bahwa ada suatu yang disebut Tuhan, ada entitas yang disebut dengan Tuhan. Kemudian sumber kedua adalah akal. Setelah itu ada panca indera, dan yang terakhir adalah periwayatan kabar berita. Nah, kalau kita lihat orang-orang ateis, orang-orang ateis ini mereka tidak menjadikan akal sebagai salah satu sumber untuk mendapatkan pengetahuan. Kok kenapa bisa begitu? Bukankah mereka ini orang-orang yang sok paling masuk akal ya? Kenapa mereka malah tidak menggunakan akal ya? Mungkin beberapa dari kita menyangka bahwa orang-orang ateis ini adalah orang-orang yang paling rasionalis, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Orang-orang ateis mereka tidak menggunakan akal dalam menetapkan adanya entitas yang disebut Tuhan. Kalau seandainya mereka menggunakan akal, mereka tidak akan menafikan atau menolak konsep ketuhanan. Mereka tidak akan menolak adanya suatu entitas yang disebut Tuhan. Lalu apa yang menjadi landasan mereka dalam menolak wujud Tuhan atau menolak keberadaan Tuhan? Landasan mereka di dalam menafikan wujud Tuhan adalah panca indera. Mereka hanya beriman dengan apa yang panca indera mereka rasakan ya. Jadi selama Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu tidak bisa ditatap oleh mata, tidak bisa dipegang ya, berarti Tuhan itu tidak ada. Itu mereka katakan, itu yang mereka katakan, karena mereka hanya berlandaskan kepada panca indera. Jadi jangan kita kira mereka ini menggunakan akal pikirannya, menggunakan logikanya dalam menetapkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak, mereka tidak menggunakan akal. Seandainya mereka menggunakan akal, mereka tidak akan menafikan atau menolak keberadaan Tuhan. Mereka menafikan keberadaan Tuhan itu karena mereka hanya menjadikan panca indera sebagai sumber mendapatkan suatu pengetahuan. Kemudian cara membentengi diri dari syubhat pemikiran modern yang kelima adalah tidak membaca buku yang penuh dengan syubhat pemikiran ya. Sebagian orang mungkin ada yang berkata, jika ingin mengetahui kebenaran, maka hendaknya kita membandingkan apa yang kita yakini dengan pemikiran dan keyakinan yang lain, sehingga kita bisa membandingkan apa yang telah kita yakini, apa yang kita imani dengan apa yang diimani atau diyakini oleh orang lain. Kira-kira mana yang lebih benar? Dan tentu ini adalah hal yang salah. Kenapa? Karena tidak setiap orang memiliki kaidah yang dengan kaidah tersebut dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil ya. Jika semua orang dituntut untuk membandingkan keimanannya dengan kepercayaan dan pemikiran yang lain, maka hal tersebut malah akan memberikan keraguan yang tak bertepi ya. Akan ragu terus kalau seandainya kita membaca buku-buku yang penuh dengan syubhat pemikiran dan kita tidak memiliki kaidah untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Misalkan dia membaca kitab suci agama A misalkan, lalu takjub dengan kutipan tertentu pada kitab tersebut, akhirnya pindah ke agama A tersebut. Nah, kemudian ketika membaca ayat pada agama B atau ayat pada kitab suci agama B ya, kemudian dia takjub dengan keindahan bahasanya, akhirnya pindah ke agama B tersebut ya. Ini malah menjadikan seseorang ragu tak bertepi ya. Dan jelas ini salah. Jadi kalau mau membaca buku-buku pemikiran barat, pemikiran modern, Anda harus memiliki kaidah. Anda memiliki kaidahnya atau tidak? Kalau tidak ya tidak usah baca. Itu malah akan memberikan keraguan pada diri Anda. Bukannya Anda dapat membedakan apa yang hak dengan yang batil, Anda malah terjerumus kepada keraguan yang akhirnya tidak bertepi, senantiasa bertanya-tanya seperti itu. Kemudian
Membaca buku yang dipenuhi syubhat pemikiran tersebut hanya boleh dilakukan oleh seorang ahli yang memang spesialis di bidang tersebut, di bidang perbandingan agama, pemikiran Islam dan sebagainya. Seorang yang profesinya menjawab serta membantah syubhat-syubhat pemikiran yang datang. Nah, orang yang seperti ini malah dituntut untuk mengetahui rincian syubhat pada suatu pemikiran dengan cara membaca argumentasi mereka dari buku-bukunya. Karena kalau kita tidak membacanya, ya kita tidak bisa membantahnya, seperti itu. Dan ini hanya dikhususkan bagi mereka yang memang pakar atau spesialis di bidang tersebut, bidang perbandingan agama dan juga pemikiran Islam. Jadi kalau kita bukan spesialis, hendaknya kita jauhi buku-buku yang dipenuhi dengan syubhat pemikiran, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah dengan membaca buku bantahan terhadap syubhat pemikiran. Jadi salah satu cara untuk membentengi diri kita dari syubhat pemikiran adalah dengan membaca buku bantahan-bantahan terhadap syubhat pemikiran tersebut, ya. Akan tetapi ini tidak secara mutlak, ya. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi jika seseorang ingin membaca buku bantahan tersebut. Di antaranya yang pertama, syubhat pemikiran yang dibahas adalah syubhat yang sudah tersebar dan dikenal pada masa ini, bukan hal yang sudah lama dibahas, ya. Karena kita bertujuan menjawab permasalahan baru, bukan permasalahan lama, ya. Bukan permasalahan filsafat, akidah dan ilmu kalam yang sudah kuno. Ini kalau kita mau membaca buku bantahan tentang pemikiran modern, kan namanya juga pemikiran modern gitu, ya, bacanya buku-buku kontemporer seperti itu. Kemudian yang kedua, penulisnya menyebutkan secara global suatu syubhat tersebut dan menjawabnya secara rinci. Jadi bukan malah sebaliknya, menyebutkan syubhat secara rinci tapi menjawabnya malah secara global. Ini salah, ya. Jadi kita pilih-pilih di dalam membaca suatu bantahan atau membaca buku berkenaan dengan bantahan syubhat pemikiran modern. Karena selain melahirkan kebingungan kalau seperti itu bagi pembacanya, buku tersebut tidak begitu bermanfaat. Berbeda dengan yang menjawabnya secara rinci. Jadi orang yang membacanya akan mendapatkan kaidah dari jawaban tersebut lebih baik, sehingga ketika menemukan syubhat serupa, dia dapat menggunakan kaidah yang telah dia dapatkan dari buku tadi. Jadi bisa dipakai kaidahnya kalau jawabannya secara rinci. Nah, mungkin ada yang bertanya, buku-buku apa atau penerbit mana yang menerbitkan buku-buku berkaitan dengan syubhat pemikiran modern atau bantahan terhadap syubhat pemikiran modern? Salah satu yang masyhur di Indonesia adalah buku-buku yang diterbitkan INSIS. Dan INSIS ini memang spesialis di bidang pemikiran dan juga peradaban Islam. Jadi buku-bukunya dan juga kuliah-kuliah di INSIS itu atau daras-daras di INSIS recommended lah. Kemudian yang ketujuh, ya, cara membentengi diri dari syubhat pemikiran modern yang ketujuh adalah dengan berdoa. Karena bagaimanapun juga kan hidayah itu berasal dari Allah Ta'ala. Jika dia menghendaki kesesatan terhadap seseorang, ya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kemudian begitu juga jika seandainya Allah menghendaki hidayah terhadap seseorang, maka tidak ada yang dapat memberikan atau menyesatkan orang tersebut. Maka dari itu hendaknya kita selalu memohon petunjuk serta hidayah dari Allah Ta'ala. Itu cara yang inti sebenarnya. Kita berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari syubhat-syubhat pemikiran modern dan syubhat lainnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari syubhat pemikiran modern.
Kemudian itu cara membentengi diri dari syubhat pemikiran modern. Artinya cara-cara tersebut kita lakukan ketika belum terpapar oleh syubhat pemikiran modern. Kemudian yang kedua adalah cara menyikapi orang yang sudah terpapar syubhat pemikiran, ya. Kalau tadi kan sebelum, sekarang kalau sudah terpapar. Ada beberapa cara untuk menangani seseorang yang sudah terpapar syubhat pemikiran modern. Yang pertama adalah menggunakan pemikiran kritis dan kaidah keilmuan dalam menjawab permasalahan. Karena terkadang seseorang terpapar syubhat berkaitan dengan ilmu keislaman seperti tafsir, kemudian hadis, fikih dan sebagainya. Nah, syubhat seperti ini perlu dijawab sesuai dengan ilmu yang berkaitan dengannya. Syubhat jenis ini juga dibagi menjadi dua. Pertama, muncul karena penukilan atau kutipan yang tidak tepat atau hadis yang tidak sahih, dhaif. Dan yang kedua, kutipannya benar, akan tetapi cara memahaminya atau cara mengambil kesimpulannya yang salah. Contoh yang pertama misalkan adalah orang yang menolak hadis sebagai dalil. Jadi ada beberapa orang yang disebut dengan Qur'aniyun atau gerakan Inkarus Sunnah, kelompok Inkarus Sunnah. Mereka menolak hadis sebagai dalil di samping Al-Quran. Padahal kita umat Islam semuanya sepakat bahwa hadis adalah dalil selain Al-Quran, karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mentaatinya dan juga mentaati Rasulnya. Dengan cara apa? Kalau kita mau mentaati Rasul, ya dengan cara menjadikan sabda atau perkataan beliau yang mana itu adalah hadis sebagai rujukan. Kemudian orang-orang Qur'aniyun ini mereka menolak hadis sebagai salah satu rujukan atau sebagai salah satu landasan di dalam beragama. Apa alasan mereka? Mereka mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membakar lembaran berisi hadis-hadis katanya. Sehingga orang yang menukil riwayat ini, orang Qur'aniyun ini, dia berpandangan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa hadis tidak sah dijadikan dalil di dalam beragama. Itu pendapat mereka. Padahal ya, nukilan tadi atau kutipan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membakar lembaran-lembaran hadis ini adalah nukilan bermasalah, ya. Jadi tidak sah bahwa Umar pernah membakar lembaran tersebut. Adapun yang kedua adalah orang yang mengingkari hadis sebagai dalil dengan alasan Al-Quran telah menjelaskan semuanya. Jadi yang kedua ini dia membawakan kutipan yang benar, ayat, ya pasti benar, akan tetapi cara memahaminya yang salah. Mereka berdalil dengan ayat ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang kami luputkan di dalam kitab. Mereka berpendapat bahwa kitab di sini maksudnya adalah Al-Quran, sehingga mereka menolak dalil lain selain Al-Quran, karena Allah Ta'ala berfirman tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Sehingga mereka sudah beragama itu cukup dengan Al-Quran, gak usah pakai hadis-hadisan seperti itu. Padahal apa? Mereka memahami bahwa kitab di sini adalah Al-Quran. Padahal ya, yang dimaksud dengan kitab pada ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 38 ini adalah Lauhul Mahfuz. Jadi ma farratna fil kitabi min syai' fil Lauhil Mahfuz. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang kami luputkan di dalam kitab, maksudnya di dalam Lauhul Mahfuz. Semuanya telah tercatat. Seperti itu. Jadi ada dua kesalahan ya. Pertama, dia mengutip suatu kutipan, akan tetapi ternyata itu adalah kutipan yang salah. Kalau hadis itu hadisnya dhaif atau hadis yang maudhu', palsu. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan pemahamannya atau cara mengambil kesimpulan dari suatu hadis atau nukilannya salah. Bisa jadi nukilannya benar, maksud benar di sini sahih ya, valid, akan tetapi cara mengambil kesimpulan dan memahaminya lah yang salah. Itu yang pertama. Cara menyikapi orang yang terpapar syubhat pemikiran yang pertama adalah dengan menggunakan pemikiran kritis dan kaidah keilmuan dalam menjawab permasalahan. Kemudian yang kedua,
bertanya kepada pakar, ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian karakter syubhat pemikiran, orang yang terpapar syubhat pemikiran ini kebanyakan bersembunyi. Maksudnya tidak menampakkan pemikiran sesatnya. Artinya tidak banyak yang berani terang-terangan menampakkan dirinya terkena syubhat pemikiran tersebut. Sehingga orang yang memang pakar dan mampu menjawab persoalan orang yang terpapar syubhat itu harus siap ketika ditanya, ya. Kenapa? Karena terkadang orang yang menyembunyikan pemikiran sesatnya, mereka malu untuk bertanya, dan ketika bertanya, cara mereka bertanya terkesan kurang sopan karena memang sudah terpapar syubhat pemikiran. Seperti misalkan bertanya di mana siapa yang menciptakan Allah, ya. Kemudian kenapa Allah menciptakan kita? Mungkin kalau orang yang tidak tahu cara yang benar dalam menjawab pertanyaan tersebut akan bertanya, kamu ini nanya seperti itu haram hukumnya, tidak boleh. Nah, kalau seandainya dijawab seperti itu malah akan menambah keraguan di dalam hati seorang yang terkena syubhat. Maka kita harus tahu cara yang benar di dalam menyikapinya. Jadi kalau di poin kedua ini, cara menyikapi orang yang terpapar syubhat pemikiran, di poin kedua ini dengan bertanya kepada pakar, maksudnya ketika ditanya maka seharusnya kita menjawabnya dengan baik, gitu. Kemudian ya seperti itu. Sayangnya kebanyakan dari kita ketika ditanya siapa yang menciptakan Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan kita, kemudian memerintahkan kita untuk beribadah, apakah Tuhan butuh terhadap ibadah kita? Sayangnya ketika ditanya seperti itu, jawaban kita ngalor ngidul, atau bahkan jawabannya malah menambah keraguan pada hati seseorang. Jadi kita harus tahu cara yang tepat di dalam menjawabnya. Dan ketika kita tidak mengetahui, maka kita arahkan orang tersebut kepada seseorang yang bisa menjawab persoalan dan pertanyaannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara menyikapi orang yang sudah terpapar syubhat pemikiran yang ketiga adalah dengan membaca jawaban para ulama yang telah membahas permasalahan tersebut, ya. Jika seandainya syubhat yang menjangkiti seseorang tersebut ternyata sudah ada yang membahasnya, maka yang harus dilakukan adalah kembali merujuk kepada jawaban tersebut, ya. Bisa jadi syubhatnya hilang cukup dengan membaca jawaban ulama tadi. Karena terkadang syubhat itu adalah jenis syubhat lama, ya, sudah tersebar bertahun-tahun yang lalu, kemudian ada yang membahasnya. Sehingga cukup dengan membaca apa yang telah ditulis atau dijelaskan oleh para ulama. Seperti itu. Kemudian yang keempat, dengan mengumpulkan semua dalil mengenai suatu permasalahan. Terkadang syubhat pemikiran modern itu karena salah di dalam memahami dalil. Seperti orang-orang Qur'aniyun tadi, dia memahami dalil dengan cara yang salah. Jadi harus dengan mengumpulkan setiap dalil pada suatu permasalahan sehingga menjadi jelas. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah dengan mempelajari dampak negatif dari syubhat pemikiran, ya. Orang yang meninggalkan Islam dan berpindah kepada suatu pemikiran tertentu, dia menyangka bahwa itu adalah jalan keluar. Dia merasa ketika memeluk agama Islam, banyak hal yang janggal dan tidak masuk akal berputar di pikirannya, ya. Kemudian ketika telah meninggalkan Islam, seolah-olah permasalahannya kelar. Padahal malah dia mendapatkan permasalahan-permasalahan baru. Dia malah mendapatkan hal sebaliknya. Dia malah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak bertepi, ya. Kita ambil contoh orang yang terkena syubhat ateis, ya. Salah satu syubhat ateis adalah berkenaan dengan masalah kejahatan, atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan problem of evil. Nah, ini menjadi suatu pembahasan yang besar di dalam filsafat, dan itu pembahasan yang sangat serius bagi mereka yang tidak beriman tentunya, ya. Bagi mereka yang tidak beriman, permasalahan
adanya kejahatan di muka bumi ini menjadi permasalahan yang sangat membingungkan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan adanya surga dan neraka, sehingga mereka bingung mengenai permasalahan tersebut. Adapun orang yang beriman dalam menanggapi hal ini, ya, permasalahan adanya kejahatan di muka bumi, orang yang beriman sangat mudah dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dia beriman bahwa setiap orang yang dizalimi akan mendapatkan haknya suatu saat nanti, dan yang menzalimi akan dibalas oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Sangat mudah gitu. Kemudian bagaimana dengan mereka yang tidak beriman, ya? Apakah ini hanya akan menjadi suatu pembahasan serius di dalam tema filsafat? Lalu orang yang menjadi korban kejahatan, ya sudah, dia menjadi korban saja, tidak ada balasan, ya, tidak ada pahala yang didapat dan sebagainya, karena mereka tidak mengimani adanya surga dan neraka, berbeda dengan orang Islam. Kemudian kita sebagai muslim juga mengimani bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan cobaan. Ya, memang kehidupan dunia ini tujuannya untuk menjadi ujian serta cobaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayah, kehidupan, liyabluwakum, supaya menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya. Jadi seorang muslim itu mengetahui bahwa pertama, ya, di dunia ini kita diuji. Tujuan kehidupan dunia adalah ujian. Kemudian kita juga mengimani, ya, setiap kejahatan itu pasti dibalas di akhirat kelak. Sehingga kalau kita tidak beriman, dampak negatif dari pemikiran modern tadi, syubhat pemikiran modern jenis ateisme tadi, itu akan menjadikan kita kebingungan, ya. Berbeda ketika kita mukmin, kita mengimani adanya hari pembalasan suatu saat nanti, seperti itu. Dan itu tadi cara menyikapi syubhat pemikiran modern, ya. Itu pembahasan pertama. Dan cara menyikapi syubhat pemikiran modern ini dibagi menjadi dua: kiat membentengi diri dari syubhat pemikiran. Kemudian yang kedua adalah cara menyikapi orang yang sudah terpapar syubhat pemikiran. Dan kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu kaidah dalam mendebat syubhat pemikiran. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang menyebarkan syubhat pemikiran, ya. Dan pembahasan ini ditujukan kepada mereka yang memang ingin mematahkan argumentasi para penyebar syubhat pemikiran secara langsung, ya. Kita berhadapan langsung dengan si penyebar syubhat pemikiran. Dan itu baik dalam forum debat secara langsung ataupun di sosial media, ya. Dan di sini kita akan membahas ada 5 poin penting yang harus kita perhatikan, atau 5 kaidah penting dalam berdebat dengan si penyebar syubhat. Yang pertama adalah kita pelajari suatu pemikiran tersebut secara rinci, ya, baik dengan membaca buku atau mendengar ceramah tokoh-tokohnya. Karena seseorang yang tidak memahami suatu hal yang didebatkan atau yang diperdebatkan tentu tidak akan dapat menjawab syubhat-syubhat tersebut dengan baik. Dan itulah yang pertama, atau kaidah yang pertama, mempelajari suatu pemikiran tersebut secara rinci, baik dengan membaca buku atau dengan mendengar ceramah tokoh-tokohnya. Kemudian yang kedua, bersepakat pada poin tertentu sebelum berdebat. Jadi jika dua orang yang akan berdebat belum sepakat pada poin tertentu, maka akan menjadikan debat tersebut sia-sia. Akhirnya waktu terbuang hanya karena mempermasalahkan suatu hal yang belum disepakati sebelumnya, ya. Misalnya ketika kita hendak berdebat dengan orang ateis, ya, kita dengan orang ateis tersebut bersepakat terlebih dahulu, ya. Atau orang ateis tersebut mengatakan kepada kita harus bersepakat tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan dalil sebagai argumentasi. Kenapa? Karena memang orang ateis tidak menjadikan atau tidak mengakui bahwa itu menjadi hujah yang dapat diterima, seperti itu. Jadi kita
sepakat terlebih dahulu bahwa tidak akan menggunakan Al-Quran dan juga hadis di dalam berdebat. Kita hanya akan menggunakan akal sehat, katanya seperti itu. Ya. Kemudian kaidah yang ketiga adalah kita harus memahami titik permasalahan. Karena ketika mendiskusikan sesuatu terkadang kedua belah pihak itu seolah-olah bertentangan. Tapi pada hakikatnya kedua-duanya bersepakat pada satu hal. Akan tetapi mereka tidak sadar gitu bahwa sebenarnya mereka tidak sedang memperdebatkan, seolah-olah sedang memperdebatkan, akan tetapi sebenarnya mereka itu bersepakat pada suatu permasalahan. Dan ini disebabkan karena keduanya tidak memahami titik permasalahan yang sedang dibahas, ya. Akhirnya diskusi atau debat melebar padahal sebenarnya tidak ada hal yang diperdebatkan. Kemudian hal tersebut juga biasanya disebabkan karena tergesa-gesa, ya, dalam membantah pihak lain. Dan biasanya ini terjadi ketika debat di sosial media, ya, diskusi dan debat di sosial media. Kita akan dapati banyak orang yang terburu-buru dalam membantah, seperti itu. Kemudian kaidah yang keempat, tidak menerima pendahuluan yang salah, ya. Kita jangan menerima pendahuluan salah, ya. Karena terkadang seorang lawan debat akan mencoba meyakinkan kita dengan suatu pendahuluan yang sebenarnya itu adalah pendahuluan yang salah, ya. Hanya saja kesalahan tersebut tidak kita ketahui. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika kita menerima pendahuluan tersebut, ya, mau tidak mau kita harus menerima atau kita terbawa untuk menerima suatu kesimpulan yang juga salah, ya. Contohnya apa? Misalkan seorang ateis mengatakan, bukankah setiap hal di alam semesta ini, ya, segala sesuatu di alam semesta ini ada yang menciptakannya? Nah, jika kita katakan tentu saja, ya, maka ateis ini akan balik bertanya, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Ya. Dan tentu ini adalah suatu kesalahan karena perkataan si ateis tadi, bukankah setiap hal atau segala sesuatu memiliki pencipta, itu adalah pendahuluan yang salah atau ungkapan yang salah, ya. Yang sebenarnya yang benar adalah kita tidak membenarkan pendahuluan tersebut dari awal. Lalu apa yang benar? Yang benar adalah setiap makhluk ada yang menciptakannya, bukan segala sesuatu, karena Tuhan tidak diciptakan, seperti itu. Kemudian kaidah yang terakhir, yang kelima adalah membawa dalil atas pendapat yang dilontarkan, membawa argumentasi landasan atas pendapat yang dilontarkan, dan memperhatikan validitas ketika menukil atau ketika mengutip. Jadi ketika kita menyampaikan suatu pendapat mengenai sesuatu, maka yang harus diperhatikan adalah dalil atau argumentasi atas pendapat tersebut. Adapun ketika menukil atau ketika mengutip, maka hal yang harus diperhatikan adalah validitas dari penukilan tersebut, ya. Apakah benar orang yang kita kutip perkataannya berkata demikian atau tidak? Misalkan jika suatu hadis, apakah benar hadis itu sahih atau malah dhaif atau malah maudhu'. Jadi kita harus memperhatikan validitas penukilan, dan juga ketika memberikan suatu opini atau pandangan, yang harus kita perhatikan adalah landasan dan argumentasi atas pandangan tersebut. Dan ini juga berlaku ketika kita memperhatikan opini serta penukilan lawan. Perhatikan apakah opini atau pemikiran yang dia lontarkan itu ada hujahnya, ada bukti dan juga dalil serta landasannya atau tidak. Dan ketika dia menukil atau mengutip suatu perkataan, apakah kutipannya yang dia bawa itu benar atau tidak. Misalkan dia membawa hadis, apakah benar itu hadis atau malah hadis palsu. Kita harus perhatikan hal tersebut. Dan itu tadi 5 kaidah ketika berdiskusi atau ketika berdebat dengan penyebar syubhat pemikiran. Yang pertama, pelajari suatu pemikiran tersebut secara rinci, ya.
baik dengan membaca buku atau mendengar ceramah tokoh-tokohnya. Kemudian yang kedua, bersepakat pada poin tertentu di dalam debat. Kemudian yang ketiga, memahami titik permasalahan. Dan yang keempat, tidak menerima pendahuluan yang salah. Dan yang terakhir, membawa dalil atau memberikan argumentasi atas pendapat yang dilontarkan dan memperhatikan validitas ketika mengutip. Dan itu tadi adalah pembahasan atau materi sesi kedua dari daurah menangkal syubhat pemikiran modern. Yang pertama, kita telah membahas cara menyikapi dan menangkal syubhat pemikiran modern, yang mana itu terbagi menjadi dua cabang pembahasan: kiat membentengi diri dari syubhat pemikiran sebelum terpapar syubhat pemikiran. Kemudian yang kedua, cara menyikapi orang yang terpapar syubhat pemikiran modern ketika sudah terpapar gitu. Kemudian pembahasan yang kedua adalah kaidah penting dalam membantah syubhat pemikiran atau dalam berdebat, ya. Seperti itu. Dan semoga materi kita kali ini bermanfaat, dan kita cukupkan sesi kedua pada kali ini cukup pada dua pembahasan tersebut, dan insya Allah sesi ketiga nanti di hari Ahad pekan depan kita akan lanjutkan daurah menangkal syubhat pemikiran modern. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan melalui bot. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.